kami guru penggerak mohon izin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Alex dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin Pak Alex juga bisa memberikan contohnya. Ya, terima kasih. Bahwa hidup ini kita sering dihadapkan banyak masalah. Jadi dengan kata lain, hidup ini kompleks dengan permasalahan. Maka dalam menyikapi banyak permasalahan itu, kita bisa memilah-milah banyak masalah. Jadi dalam mengidentifikasi apakah ini masalah dilema etika atau masalah rujukan moral, itu kita pilah-pilah. Maka kalau boleh saya berpendapat bahwa misalnya ada satu masalah tentang anak-anak yang dinaikkan kelas, sementara anak tersebut sebenarnya kehadirannya jelek, kemudian kondisi keluarganya juga memprihatinkan secara ekonomi, dia sebagai tulang punggung rumah tangga, sehingga apa yang kita putuskan ini ternyata benar, walaupun sebenarnya salah, tetapi demi kelangsungan dari anak tersebut, maka dikatakan keputusan yang kita ambil benar. Maka karena benar mengambil keputusannya itu, walaupun ada permasalahan sebenarnya regulasinya tidak membolehkan untuk naik kelas, namun kita angkat. Demikian. Terima kasih. Kemudian Bapak Alex untuk menjalankan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Selama ini dalam pengambilan keputusan, kami berangkat dari mempelajari kasus-kasus itu, sehingga kita pelajari, kita mendapatkan bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa mempertimbangkan, kemudian kita mengambil satu keputusan. Jadi latar belakang yang kita cari dulu sedemikian rupa sehingga kita bisa memutuskan apa yang menjadi keputusan. Saya kira demikian. Kemudian Pak Alex, kira-kira langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang biasanya Bapak lakukan selama ini itu apa? Langkah-langkah dalam mengambil satu keputusan, sekali lagi mempelajari kasus yang ada. Kita pelajari kasus yang ada itu seperti apa, kemudian kita mencari informasi latar belakang apa yang sedemikian rupa kok terjadinya kasus itu. Kita korek informasi atau fakta-fakta yang melatar belakangi kasus tadi. Kemudian kita juga mencari masukan yang melatar belakangi kasus itu. Kita diskusikan dengan teman dekat atau staf begitu. Kita diskusikan, kemudian kita timbang-timbang untuk memberi keputusan yang baik. Seandainya kita putuskan pakai ini, bagaimana? Apakah mendapatkan dampak yang baik atau malah menjadi terpuruk? Kalau mendapatkan dampak yang lebih baik, berarti keputusan yang kita ambil itu tanda petik sudah dekat dengan kebenaran yang kita ambil. Terima kasih. Nah, dalam pengambilan keputusan
keputusan tadi, menurut Pak Alek, apakah ada hal-hal yang Pak Alek anggap efektif ketika mengambil keputusan tersebut? Hal-hal yang efektif yang ya saya kira adalah informasi-informasi yang akurat, ya, informasi yang kita peroleh, data-data yang kita peroleh yang akurat ini membantu untuk kita ambil keputusan. Kemudian dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita, nilai moral, nilai etika, juga keyakinan kita selaku umat beragama itu membantu mendorong kita untuk membuat keputusan yang baik. Juga mungkin kalau ada anak yang sakit, ya misalnya belajar malas belajar, perlu ada orang tanda petik orang, yaitu psikolog, itu menjadi narasumber bagi kita untuk membuat keputusan itu menjadi mungkin lebih baik. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Alek, apa yang menjadi tantangan buat Pak Alek dalam dilema etika? Tantangannya adalah seorang pengambil keputusan itu harus banyak belajar. Yang pertama itu ya, harus belajar mengerti aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada, kemudian norma-norma sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita putuskan. Kemudian juga melatih ketika mempertimbangkan antar ini keputusan yang harus diambil karena keadaannya seperti ini, terus faktanya seperti ini. Nah, peristiwa mau memutuskan, ya, itu ini yang menjadi tantangan. Kita kadang-kadang tidak punya kepekaan untuk memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini yang harus dilatih sebagai seorang pengambil keputusan. Saya kira begitu. Kemudian Pak Alek, ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung, ya. Pada dasarnya menyelesaikan sebuah kasus itu ya sesegera mungkin pada dasarnya. Tetapi kita juga tidak perlu terburu-buru, ya. Mungkin kasus ini kasus yang sangat berat, harus dipertimbangkan dengan matang, membutuhkan info-info yang banyak. Nah, ini kita membutuhkan fakta-fakta, kemudian membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga nanti di dalam termasuk mendiskusikannya dulu, terus baru ambil keputusan untuk memutuskan itu. Kita diskusikan dengan yang jelas. Kalau sendirian itu kadang-kadang keputusan kita salah, karena di mana ada lebih dari 2 atau 3 orang itu paling tidak menjadi masukan bagi kita untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Terima kasih. Nah, nyambung dari jawaban Pak Alek untuk pertanyaan sebelumnya, berarti Pak Alek melibatkan orang lain ketika mengambil keputusan, gitu nih Pak Alek. Nah, Pak Alek, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa memudahkan Pak Alek dalam mengambil keputusan? Iya. Mengambil keputusan kan dari pihak pembuat keputusan. Misalnya sebagai kepala sekolah, berarti kepala sekolah yang mengambil keputusan. Namun kalau kita mendiskusikan dengan beberapa orang, itu kan boleh-boleh saja. Artinya mereka tidak memutuskan, tetapi kita mendengar, melatih mendengar itu.
melatih mendengar untuk mengambil suatu keputusan. Maka kembali pada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, yaitu tadi dari masukan itu mendengarkan, kita dengarkan dari teman-teman yang mungkin bisa dipercaya untuk itu. Kemudian kita juga sebagai orang beragama punya nilai-nilai, norma-norma agama, norma-norma sosial. Begitu, itu menjadi juga acuan, dan juga kita juga melihat kondisi dari permasalahan yang kondisi permasalahan yang sedang kita bahas tadi bagaimana. Dari itu dipertimbangkan dan kita renungkan, juga utamanya dibantu dengan doa juga. Ini untuk direnungkan sungguh kan, supaya keputusan kita tepat, lebih-lebih untuk keputusan yang menyangkut menyangkut hal-hal yang sangat urgen atau hal-hal yang untuk kelangsungan masa depan anak atau apa, itu perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Bapak mungkin dalam kegiatan ini atau hal-hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam dilema etikanya? Iya, hidup ini kompleks ya. Hidup ini kompleks. Ternyata bahwa untuk memutuskan sesuatu kita tidak boleh gerusa-gerusu. Walaupun kita harus cepat ya dalam mengambil keputusan, itu harus cepat, tetapi kita juga harus bersabar untuk mengasah, mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian kita bisa mengasah juga dari hati nurani. Ini yang menjadi pelajaran kita, bahwa ternyata dengan berbagai masalah kita bisa didewasakan dari masalah. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Alex, terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jawaban-jawaban dari Pak Alex sungguh luar biasa, menginspirasi kami dan membuat kami belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran ketika dihadapkan dalam suatu kasus. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Terima kasih Pak Alex.